Meja informasi. Masyarakat atau para pencari keadilan datang ke pengadilan menuju meja informasi dengan maksud dan tujuan mendapatkan informasi mengenai proses berperkara di pengadilan agama. Dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama yaitu bidang keluarga antara lain perkara izin poligami, perkara izin kawin, perkara dispensasi kawin, perkara penetapan wali adal, perkara pencegahan perkawinan, perkara penolakan perkawinan, perkara pengesahan perkawinan, perkara pembatalan perkawinan, perkara perkawinan campuran, perkara cerai talak, perkara cerai gugat, perkara penyelesaian harta bersama, perkara hadanah, perkara nafkah anak, perkara asal-usul anak, perkara perwalian, perkara pengangkatan anak. Bidang hukum kewarisan antara lain, perkara penetapan ahli waris dan perkara sengketa waris, perkara sengketa wasiat, perkara sengketa hibah, perkara sengketa wakaf, perkara sengketa ekonomi syariah, perkara sengketa zakat, infak, dan sodakoh, perkara sengketa hak milik terkait objek sengketa di pengadilan agama, serta memberikan isbat kesaksian Rukyatul Hilal. Masyarakat atau para pencari keadilan diminta oleh petugas informasi untuk mengisi form permintaan informasi sehingga petugas dapat mengetahui informasi apa yang dibutuhkan atau diinginkan. Kemudian petugas informasi akan memberikan penjelasan sesuai informasi yang diminta tersebut. Apabila masyarakat atau para pencari keadilan telah membawa persyaratan, petugas informasi akan mengecek kelengkapan persyaratan tersebut dan mengarahkan ke Posbakum untuk proses pembuatan gugatan. Masyarakat atau pencari keadilan, calon penggugat atau pemohon, datang menemui Posbakum dengan maksud membuat gugatan atau permohonan. Disinilah, calon penggugat atau pemohon akan menceritakan permasalahan serta alasan hingga memutuskan untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Petugas Posbakum akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan konflik-konflik yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk surat gugatan atau permohonan. Setelah selesai, petugas Posbakum akan menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut kepada calon penggugat atau pemohon untuk dibaca kembali dan ditandatangani. Selanjutnya, petugas Posbakum akan mengarahkan pihak calon penggugat atau pemohon untuk mendaftar ke meja 1. Meja 1. Calon penggugat atau pemohon datang ke bagian pendaftaran perkara meja 1 dengan membawa surat gugatan dan persyaratan lengkap sesuai yang diinformasikan petugas meja informasi. Petugas meja 1 akan memeriksa kembali kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh calon penggugat atau pemohon. Apabila syarat lengkap, petugas meja 1 akan menaksir biaya yang harus dibayarkan, mengembalikan seluruh persyaratan, dan meminta menggandakan surat gugatan atau permohonan sebanyak minimal 8 rangkap serta memberikan slip setoran bank. Calon penggugat atau pemohon akan pergi dulu ke bank yang ditunjuk. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembayaran panjer perkara. Setelah itu, calon penggugat atau pemohon kembali ke bagian pendaftaran perkara meja 1 dan menyerahkan seluruh persyaratan beserta slip setoran cap lunas kepada petugas meja 1. Petugas meja 1 kembali memeriksa kelengkapan berkas. Bila telah lengkap, maka perkara akan didaftarkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama dan mendapatkan nomor perkara. Petugas meja 1 akan mengembalikan slip setoran cap lunas dari bank dan 1 rangkap surat gugatan atau permohonan kepada penggugat atau pemohon. Selanjutnya, mengarahkan penggugat atau pemohon untuk menuju kasir. Penggugat atau pemohon datang ke kasir dengan membawa slip setoran cap lunas dari bank. Petugas kasir akan mengambil slip setoran tersebut dan membuat skum.
Petugas kasir menyerahkan skum kepada penggugat atau pemohon dan mempersilahkan penggugat atau permohon untuk menunggu panggilan sidang di rumah. Ruang tunggu. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon datang ke Pengadilan Agama Tenggarong setelah menerima surat panggilan dari jurusita pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk melaksanakan sidang. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon mendaftar di meja informasi untuk mengambil nomor urut sidang pada hari tersebut. Kemudian, menunggu dimulainya pelaksanaan sidang di ruang tunggu yang telah disediakan pengadilan. Persidangan dilaksanakan mulai dari hari Senin sampai dengan Kamis, mulai dari pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan selesai. Sidang pertama. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon memasuki ruang sidang setelah nomor perkaranya dipanggil dan dipersilahkan masuk apabila telah memenuhi ketentuan tata tertib memasuki ruang sidang, di antaranya berpakaian rapi, bersikap sopan, menonaktifkan telepon genggam, tidak membawa makanan dan minuman, serta tidak membawa senjata tajam dan senjata api. Dalam hal perkara yang mengandung sengketa, di sidang pertama, majelis hakim akan memberikan penasihatan serta mengupayakan perdamaian kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Dan apabila tidak berhasil, akan diupayakan pula mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Setelah majelis hakim menunjuk mediator, selanjutnya penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon diperintahkan untuk menemui mediator. Ruang mediasi. Mediasi dilakukan sebagai salah satu upaya perdamaian. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon menemui mediator terpilih untuk melaksanakan mediasi. Apabila mediasi berhasil, penggugat atau pemohon dapat mencabut gugatan atau permohonannya dalam persidangan, atau menuangkannya dalam bentuk akta perdamaian. Dan apabila mediasi tidak berhasil, penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon akan meneruskan perkaranya di muka persidangan. Sidang putusan. Setelah putusan dibacakan, penggugat atau pemohon membawa surat pemberitahuan pengambilan sisa panjar dari majelis hakim untuk diserahkan kepada kasir. Petugas kasir akan mengecek pada aplikasi SIP apakah masih tersisa biaya panjar perkara atau tidak. Apabila masih terdapat sisa panjar perkara, maka akan langsung diserahkan kepada penggugat atau pemohon. Pengambilan akta cerai dan salinan putusan. Untuk proses pengambilan akta cerai dan salinan putusan, penggugat atau pemohon datang dengan membawa identitas diri dan memberitahukan nomor perkaranya kepada petugas. Petugas akan mempersiapkan akta cerai dan salinan putusan yang dimaksud. Petugas juga akan meminta penggugat atau pemohon untuk membayar biaya PNBP akta cerai sebesar Rp5.000 dan biaya PNBP salinan putusan sebesar Rp300 per lembar. Setelah pembayaran, petugas akan menyerahkan akta cerai dan salinan putusan yang dimohonkan. Penggugat atau pemohon akan menerima akta cerai untuk janda, sementara tergugat atau termohon akan menerima akta cerai untuk duda. Kami, segenap aparatur Pengadilan Agama Tenggarong, siap melayani Anda.